satu bukunya buku. lah. Yes, ini tidak ada tuh, tidak ada. Oh, nggak ada Ya, tulisannya. jadi nanti Lala akan bercerita sendiri. Ayo coba nak. Oke. Yeay. Coba Lala cerita ya. Oke. Oke. Pada suatu hari, nenek kaget. Kok ibu ikutan memasak? Padahal ibu harus makan. Kenapa ibu jadi mengikut masak seperti nenek? Aku lapar nih. Kapan sih nenek membuatkan aku makanan? Akhirnya nenek memakan biskuit katanya. Katanya anaknya, cukup sayang. Nenek sudah tua, tidak boleh makan lagi. Terus Nanti kenapa? Nanti kenapa tidak boleh makan lagi? lalu Lala kaget. Kekenyangan. Terlalu kenyang, tidak Iya. boleh. Lalu Lala kaget. Lah, ibu apa Apaan itu? Katanya ibu, ini udang. Keluarga pun makan. Tamat. Terusnya kayaknya Lala malu deh. Ih, masa malu? Malu kenapa? Boleh. Lala silakan pilih. Kita kasih tahu Om dan Tante bagaimana sih kalau Lala membaca buku itu. Lah, Kak, pakai tulisan. Iya, yang ini. Coba pelan-pelan, tidak apa-apa. Supaya Om dan Tante tahu. Ibu Ya, good job. selalu memberi uang saat Iya. aku berangkat. Pemirsa, sekarang mau makan dulu nih. Sudah selesai. Sinilah kasih tahu. Ibu kan, ini kan ibu. Ibu melahirkan telur. Ini Lala waktu Lala masih masih bayi. Terus Lala punya sekelompok. Terus jadi deh Lala yang berumur 5 tahun. Nggak tahu dari ibu soalnya. Anak tante sekarang mau makan puding nih. Mau lihat tidak? Puding ini lezat sekali, Los. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bagikanlah firman razaqtana qina azabannar. Pakai tangan kanan. Tangan kanan dong. Enak tidak? Ini namanya puding roti. Pemirsa sama-sama nila kenang banget tidak? Boleh. Ikut ya. Tapi pakai baju mermaid. Wih. Bisa Lala pakai mermaid. Tidak bisa. Kira tidak bisa ciprat-ciprat. Soalnya kalau ciprat-ciprat malah makin kencang. Tapi Lala tidak ditutup, Pak. Hidungnya dilepas saja katanya Oma. Katanya Lala tidak boleh. Nanti Lala kenangnya sama satu saja gini. Nanti Lala kenang kencang. Pemirsa, tolong apa dia? Salah, makan dulu ya. Bye-bye. Yang gaya ini gimana kan? Kalau tidak kemarin tuh gaya yang seperti lumba-lumba. Lala berenang duyung. Abang kan ada duyung. Sambil dance dong. Mau lihat salto tidak? Tahu dong. Kolam renang kayak gini emang sengaja buat Lala gitu Kak? Iya betul, udah pasti buat Lala bukan buat bapaknya. Karena emang ini khusus buat anak-anak sih. Ya supaya anaknya juga kan emang lagi hobi renang. Jadi ya kita sebagai orang tua nge-support fasilitas aja deh yang
si Sabira bisa ini jadi bionya berenang, ya udah kita bikin kolam renang, tapi bukan kolam renang yang ala-ala yang mewah, ini ala kadarnya aja lah gitu. Tapi dia suka berenang dari umur berapa? Suka berenang pas ketika main sama kontennya Kadicis, lagi main Kadicis bareng, Kadicis pakai baju mermaid, itu pertama kali dia berani kolam renang. Nah dari situ kita mikir, oh ya udah deh kita fasilitasin aja kolam renang ini supaya dia juga nggak takut sama air gitu, tapi tetap dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi seperti itu aja sih. Lihat deh. Guys, lumba-lumba. Oh gitu. Ya, mau lihat anak loncat tidak? Boleh. Mau lompat nih. Oke, udah yuk. Enggak, yang dengar pertama ledakan tuh istri di kamar mandi. Istri. Itu lagi buang air besar. Saya di sini istri WhatsApp. Yang ada bunyi ledakan. Pertama saya di bawah tuh, akhirnya saya naik ke atas. Nah, saya naik ke atas itu, saya pengen tahu bunyi ledakannya di mana sih? Yang nanti tunggu aja deh, ada 2 kali bunyi. Nah, akhirnya saya coba nunggu di sini. Ternyata bener yang keluar tuh suara gesek. Wah, aduh ini nggak beres nih. Mungkin saya pikir itu kan cuma penunggu rumah kan. Iya. Nah, yang nggak habis pikir itu ketika belatung itu. Karena belatung itu yang udah bukan di luar nalar manusia lagi sih. Iya. Itu Karena malam siang. malam. Karena nggak ada bangkai, nggak ada daging-dagingan yang aneh gitu kan. Kok bisa ada belatung sebesar itu? Bukan ulet tetapi belatung yang ada di bangkai gitu. Ya, kalau ingat itu serem deh, makanya saya pikir wah ini udah non medis ini udah kita kan juga mesti bisa tahu lah ya. Iya. Bisa tahu dalam artian mana-mana yang sihir, mana-mana yang bukan. Ternyata ya seperti itulah intinya. Lala alhamdulillah tahu, tapi yang Lala tahu itu aja lah. Yang itu tadi Lala bilang tuh, bunyi gergaji sama nyapu. Karena memang Lala juga denger. Nanti waktu itu pas ada Oma nemenin Lala tidur itu, Lala denger sama Oma. Kata Lala malah cuma ngomong gini, udah Oma aja gak usah takut, itu hanya biasa seperti biasa gitu. Iya Lala karena saking udah terbiasa jadi nganggap itu biasa aja. Gangguannya berapa lama tuh Kak? Biasanya sih dari rentan jam 1 sampai jam 3. Selama berapa hari berturut-turut? Selama setiap hari berturut-turut. Waduh, saya juga bingungnya tuh kenapa di jam yang sama, kenapa di setiap hari berulang-ulang seperti itu sih. Itu. Terus berhentinya gangguan pas Hilang sendiri. berapa hari? Hilang sendiri Oh, tuh, hilang sendiri. Nah, akhirnya pas udah dibersihin, ya udah sekarang hanya suara-suara ya penunggu-penunggu sini aja lah. Makanya saya bersyukurnya juga penunggu rumahnya juga masih mau melindungi gitu kan. Ya mungkin yang namanya rumahnya dia dimasukin orang, siapa sih yang nggak suka kan pasti diusir juga sama dia kan gitu. Sama seperti halnya kita manusia gitu, karena memang dua alam ini kan kehidupannya kan sama, ya beranak pinak betul gitu seperti itu. Jadi seperti itulah pemirsa. Stres nggak Kak? Ya stres lah. Yang dibikin stres lagi sih anak sakit pertama, kedua rumah tangga juga panas, itu yang lebih stres. Tapi kalau buat soal kayak suara-suara kayak gitu, saya tuh berpikirnya adalah ya udah iseng aja gitu, ternyata bukan gitu. Pemirsa, sekarang kita punya tas baru nih. Apa tasnya gimana? Oh gitu. Oh, seperti itu pemirsa. Itu tanda apa tuh? Tanda Itu sayang? tanda tas baru sayang. Perkembangan Lala sekarang ya kan udah pinter apa aja gitu. Alhamdulillah nih sekarang makin pinter nih anak ini nih, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, terus buat kemandirian sosialnya juga semakin bisa mandiri. Anaknya kalau ada apa-apa selalu dirapikan sendiri, udah pinter lah pokoknya lah. Alhamdulillah. Gimana mungkin punya anak yang pinter, cerdas, triwis gitu, gimana sih Kak? Alhamdulillah sih rezeki dari Allah ya. Semua anak sebenarnya pinter sih, semua anak sebenarnya hebat gitu kan. Tapi bagaimana cara pola asuh dari orang tuanya aja sih. Anak ini kan lembaran kosong, kita sebagai penanya itu harus mengisi dengan kebaikan-kebaikan supaya dia juga golden age ini bisa menjadi anak-anak yang hebat. Seperti itu sih. Nah, kalau Kakak caranya gimana? Kayak ngajarin Lala harus pakai kayak dipancing dulu nggak sih kalau dia lagi Kalau atau aku sih gimana? kalau aku lebih ke ngobrol sih, tapi kalau buat ke edukasi itu lebih ke ibu. Kalau ibu yang aku lihat itu mengajarkan Lala itu dengan cara sambil bermain. Bapaknya nggak ngerjain terus. Ngerjain siapa lah? Kerjain siapa? Ngerjain Lala, tahu dikerjain pocong, kerjain tangan Lala dikasih saus kacang. Itu bikin Lala capek. Lala kan kecapean. Ini ayah kan di sini, tapi kan di situ. Tapi Lala sayang tidak sama ayah. Tidak kayak begitu. Tapi kan ayah itu tidak seperti itu. Ayah kan sudah pernah ngajarin Lala, tapi Lala sayang tidak sama ayah. Sayang. Nah, iya.
ya. Ya, Citayam. Jangan di Citayam gini. Sama siapa? Sama ayah. Oh ya, terus dipotoin orang. Terus dipotoin orang. Dicubit-cubit pipi Lala. Kesal Lala. Bahkan tangan Lala juga sudah pegal, kaki Lala sudah pegal, malah disuruh foto. Capek lagi. Kaki Lala sudah pegal, tangan Lala sudah pegal, kepala Lala sudah bunyi. Iya. Tapi Lala suka tidak kalau difoto sama orang? Tidak suka. Kenapa memang? Capek. Karena kan lagi itu memang kondisi lagi rame banget gitu. Tapi kalau sekarang kalau sepi, ada yang minta foto boleh? Boleh sih. Boleh sih. Lala kalau waktu kemarin nih, Lala kalau semalam itu dengar apa sih? Gajizrek, gozrek, Sama apa? gozrek. Suara sapu. Suara sapu. Lala takut tidak? Takut. Takut. Takut soalnya nggak belum baca doa langsung tidur. Nah kalau sudah baca doa takut tidak? Takut. Hah? Takut? Kenapa Lala bisa takut? Karena Lala harusnya tidak takut karena Lala punya apa? Allah. Iya, Lala takut tidak sekarang? Tidak. Tidak. Kenapa memang? Soalnya Allah menjaga kita tetap pemberani. Jadi ya kita tidak ada yang takut dengan gelap. Jadinya kita harus baca doa. Baca doa sebelum tidur. Iya, betul. Baca doa bangun tidur. Iya. Kamu sekarang kasih tahu caranya baca doa dengan benar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa mutamin kita tidur. Ya Allah, semoga tidurku dijaga oleh Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Amin. Masya Allah. Gitu caranya. Lala pernah tidak sih takut sekali sama hantu gitu? Tidak pernah. Wih. Tidak pernah. Kenapa? Soalnya kan anak pemberani. Anak pemberani. Mana ada yang penakut. Ya tapi kalau dibilang takut sekali sih, mungkin yang kejadian yang dia bangun digangguin itu sih kak. Yang pas apa? Yang ada suara ikut suara hantunya itu benar-benar memang dari kalau saya lihat itu memang Saling takut. gergaji. Bukan itu yang dulu yang waktu Lala tidur di rumah yang lama yang dari Papa Baim. Kalau saya lihat sih memang mimik wajahnya itu memang benar-benar ketakutan sih. Itu hal pertama yang pertama kali kulihat. Aku sebagai orang tua dan mengajak untuk para audiensnya Lala atau dan tantenya Lala, yuk sama-sama mengucapkan Masya Allah juga, Tabarakallah juga, mengucapkan Alhamdulillah. Itu pun bukan buat ke kami juga, tapi untuk ke diri kalian juga sih, seperti itu aja sih. Terakhir kak, yang mungkin yang kemarin itu ada rencana mau polisikan atau gimana gitu, atau lebih biarin? Kalau untuk dipolisikan nggak sama sekali, karena sebelum kasus kita disengin pun sebenarnya kalau mau kasus polisi bisa aja, cuma kita nggak mau. Dah itu kita ikhlaskan aja gitu, karena kita legowo aja lah. Memaafkan itu lebih mudah daripada minta maaf gitu kan. Coba subscribe dan komen. Ikuti subscribe ini ya. Klik ditambah subscribe. Bye bye.